Ya, kita lanjutkan perbincangan dengan pelapor khusus PBB untuk masalah HAM di Palestina, Makarim Wibisono. Pak Makarim, tadi sebelumnya Anda sudah katakan, begitu kan, di kedua belah pihak antara Israel dan Palestina itu ada dua kelompok radikal begitu yang menginginkan the winner takes all begitu. Nah, kalau dilihat dari sejarah panjangnya konflik di Gaza, kapan ini bisa selesainya dengan selalu ada kelompok-kelompok radikal di kedua belah pihak? Jadi kalau menurut hemat saya ya, pertama kali ya, kita ini harus bisa menciptakan suatu lingkungan hidup di antara negara-negara di wilayah itu untuk menghormati norma-norma internasional atau norma-norma universal ya. Nah, hukum HAM internasional diharapkan menjadi rujukan bagi semua negara apabila terjadi konflik ya. Nah, yang sekarang terjadi di wilayah Palestina itu adalah bahwa semua aturan-aturan yang tertulis di hukum humanitar internasional, yang tertulis di hukum HAM internasional itu tidak diindahkan sama sekali. 77% yang meninggal itu penduduk sipil. Dari 77% itu 30% itu adalah anak-anak. Artinya kan ini sudah pelanggaran. Itu kan sudah melanggar. Ya. Dunia internasional tidak berkutik dengan kondisi ini. Ya. Nah, ini berarti ya sistem yang dibangun untuk menjaga norma-norma universal itu tidak berjalan dengan baik. Ya, berarti apa? Yaitu piranti-piranti institusional yang dibangun sejak Perang Dunia Kedua 45 itu sudah tidak cocok dengan perkembangan dunia saat ini. Ya, itu dibentuk kan pada tahun 1945. Sekarang ini tahun 2014. Ya, sudah perbedaan dunia sudah sedemikian berubah. Nah, perlu ada yang disebut reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, bagaimana kita membuat agar Perserikatan Bangsa itu memiliki legitimasi yang lebih besar daripada situasi sekarang. Pak, kalau sejauh pengamatan Anda, bagaimana sebetulnya respon warga Israel, masyarakat sipil Israel terhadap rezim pemerintahannya? Saya itu melihat dengan mata kepala sendiri ya pada waktu sidang HAM. Ada agenda item mengenai perkembangan di sana itu ya. Pada waktu pembahasan itu semua delegasi daripada negara-negara sudah bicara, maka diberi kesempatan NGO untuk berbicara. Yang saya sangat terkejut itu justru NGO dari orang-orang dari Israel itu memberikan pidatonya yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang terjadi saat ini di wilayah pendudukan Palestina itu adalah tindakan yang tidak manusiawi, ya, yang di luar kewajaran, ya. Jadi ini disampaikan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa sikap yang dilakukan oleh pemerintah Israel sekarang ini tidak mencerminkan keinginan bulat dari rakyat Palestina. Artinya lagi-lagi ini keinginan rejim. Keinginan rejim atau penguasa, ya. Jadi orang-orang Israel tidak semua berpendangan yang sama, gitu. Ya Pak, ya lagi-lagi kelihatannya dunia internasional tadi saya katakan termasuk PBB juga kelihatannya dari dulu hingga sekarang tidak bertaring. Ya. Apa kendalanya? Jadi gini ya, sejak waktu Perserikatan Bangsa dibentuk, itu dia ingin mengobati kelemahan daripada Liga Bangsa-Bangsa. Di dalam Liga Bangsa-Bangsa itu tidak ada negara-negara besar yang membackup pekerjaan dari Liga Bangsa-Bangsa. Nah, untuk membuat supaya negara-negara besar itu lekat, maka dibuatlah suatu keistimewaan bagi negara-negara besar pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu dengan status anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu ada 5, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina, ya. Nah, di situ dikatakan bahwa apabila ada tindakan-tindakan yang penting yang dilakukan PBB, kelima negara ini harus setuju. Ya, kalau ada satu pun dari negara yang 5 ini tidak setuju, maka semua usul atau rencana deployment atau pagelaran pasukan PBB itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, di dalam kasus Palestina ini, biasanya itu 14 negara sudah setuju semua, ya. Tapi ada veto dari salah satu negara. Dan veto itu biasanya dari Amerika. Dari Amerika Serikat. Nah, ini membuat bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa ini tidak bisa melakukan sesuatu tindakan yang nyata, tidak bisa menggelarkan pasukan, gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka kita dalam hal ini ya perlu mereformasi bagaimana cara pengambilan keputusan yang hal-hal yang strategis itu bisa diganti, ya. Misalnya saja veto tetap diberikan, tetapi kepada hal-hal yang menyangkut hal-hal yang
administratif atau hal-hal yang sifatnya non security ya. Tapi kalau hal-hal yang menyangkut security mungkin perlu diputuskan secara lebih demokratis gitu. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana mereformasi Dewan Keamanan PBB. Wacana itu sudah pernah mencuat Pak di sidang-sidang? Pada waktu saya dulu Duta Besar Indonesia di New York, saya sudah mengusulkan hal itu. Nah kemudian dulu ada mereka responnya adalah membentuk working group, membentuk kelompok kerja untuk membahas mengenai reformasi Dewan Keamanan PBB. Tapi ini reformasi Dewan Keamanan PBB, working groupnya itu sudah bekerja lebih dari 6 tahun ya, nggak maju-maju, belum ada keputusan.